Di distrik Tembagapura, Papua Tengah, 18 karyawan PT Freeport Indonesia disandra di tengah hutan. Operasi penyelamatan berjalan senyap, tapi satu peluru bisa mengubah segalanya. Di waktu yang hampir bersamaan, muncul klaim mengejutkan. Kelompok bersenjata di Papua mengaku menembaki pesawat melintas yang mereka sebut ditumpangi Wakil Presiden Gibran. Apakah benar? Atau ini bagian dari perang psikologis? Di balik kabar-kabar ini ada konflik panjang yang tidak pernah benar-benar selesai. KKB versus TNI Polri, siapa mereka? Bagaimana mereka bergerak dan kemana konflik ini akan berakhir? Tonton sampai akhir karena di segmen terakhir kita akan bicara soal satu hal yang jarang dibahas. Apakah Papua masih punya harapan damai? Penyelamatan 18 karyawan PT Freeport Indonesia bukan operasi biasa. Baliknya ada Korps Habema Pasukan Gabungan Elit TNI AD, AL, dan AU di bawah Komando Majen TNI Luki Avianto. Channel Kopassus berpengalaman di operasi senyap dan medan ekstrim. Korps Habema mengusung strategi Smart Power menggabungkan kekuatan militer, intelijen, dan penguasaan medan tanpa ekskalasi berlebihan. Pola ini terintegrasi dengan operasi Damai Karten, Satgas Khusus Polri yang fokus menjaga stabilitas dan penegakan hukum di Papua. Sinergi inilah yang menjadi kunci. TNI menjaga wilayah dan jalur strategis, sementara Polri menekan jaringan dan aktor lapangan. Hasilnya Sandra berhasil diselamatkan, tapi satu hal perlu dicatat. Keberhasilan ini bukan akhir konflik, melainkan babak yang lebih besar. Seluruh rangkaian operasi di tahun 2026 ini diawali dengan satu aksi simbolik yang sengaja dibuat provokatif. Anggota TPNPB merobek dan membakar bendera merah putih di markas TPNPB, Kodap 4 Sorong Jaya. Aksi ini bukan sekedar pembakaran kain, tapi deklarasi sikap. Mereka secara terbuka menyatakan siap bertahan di medan perang melawan militer Indonesia demi apa yang mereka sebut sebagai kemerdekaan bangsa Papua. Ancaman ini kemudian diikuti klaim yang jauh lebih serius. TPNPB menyatakan telah menewaskan seorang penembak jitu TNI dalam kontak senjata di Nduga, Papua Pegunungan. Yang langsung menyedot perhatian publik bukan cuma klaim korban, tapi senjata yang disebut berhasil dirampas. Pindad DMR SPM-1 ini bukan senjata biasa. DMR SPM-1 adalah senapan runduk buatan dalam negeri tergolong langka, dan umumnya hanya digunakan oleh personel tertentu untuk peran presisi jarak menengah. Belum ada konfirmasi resmi dari pihak TNI, namun sebelumnya sempat beredar video yang memperlihatkan senjata serupa diserahkan kepada Komandan TPNPB sebagai simbol kemenangan. Klaim mereka senjata ini dirampas dari anggota Korps Brimob yang tewas dalam insiden bersenjata di Bintuni. Satgas Damai Kartens maupun Korps Habema juga belum membenarkannya adanya kehilangan senjata. Pertanyaannya krusial, apakah ini insiden baru atau narasi lama yang diangkat kembali? Tapi jika klaim perampasan ini benar, artinya terjadi kontak tempur langsung. Bukan sekedar tembak-tembakan jarak jauh, senjata jenis ini tidak mudah ditinggalkan begitu saja di medan operasi. Sorotan lain datang dari senjata yang dibawa salah satu pelaku pembakaran bendera. Terlihat jelas AK-101 senapan serbu buatan Rusia ini jelas bukan produksi lokal dan sangat mungkin berasal dari rampasan atau penyelundupan. Sementara itu, klaim penembakan pesawat yang disebut membawa Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka di wilayah Yakuhimo dipastikan sebagai disinformasi. TPNPB memang menembaki pesawat, tapi itu pesawat sipil, bukan pesawat kepresidenan. Wapres sendiri dijadwalkan menggunakan Hercules. Meski begitu, insiden ini bukan yang pertama pada Maret dan Agustus 2025. TPNPB juga melepaskan tembakan ke arah pesawat. Serangan simbolik tapi dampaknya nyata. Kunjungan Wapres ke Yahukimo dibatalkan demi alasan keamanan. Lalu muncul pertanyaan besar, relasi ini, apakah TNI Polri hanya diam? Jawabannya akan kita bahas di segmen berikutnya. Respon negara tidak datang dalam bentuk pernyataan, tapi lewat operasi lapangan. Satgas Raja Wali bersama Korps Habema yang terdiri dari unsur Denjaka, Korpsrat, dan Kopassus bergerak cepat dan senyap. Hasilnya 3 markas KKB berhasil dikuasai dalam rangkaian operasi terukur. Salah satu pukulan paling signifikan terjadi di wilayah Kodap 12 Lani Jaya. Di lokasi ini aparat tidak hanya merebut markas kelompok bersenjata tetapi juga menetralkan Mayu Walia, tokoh kunci OPM yang menjabat sebagai komandan operasi Kodap 12. Ini bukan sekedar kemenangan taktis, tapi pukulan langsung ke struktur komando. Operasi berlanjut ke Kodap 8 Soanggama yang dipimpin Udius Hogoya di Kampung Soanggama, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
Kontak bersenjata di wilayah ini berujung pada tewasnya 14 anggota OPM. Sementara itu, markas OPM di Sungai Waria, Ger, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, juga berhasil dikuasai. Atas rangkaian operasi ini, 115 prajurit menerima kenaikan pangkat luar biasa. Tapi keberhasilan ini tidak datang tanpa harga. Praka Satria Taupan, sniper Yonif 100 gugur setelah terlibat baku tembak di Kampung Yugura, Distrik Mabarok, Kabupaten Duga. Meski posnya dikepung dari berbagai arah, Praka Satria tetap bertahan hingga akhir. KKB gagal menguasai pos TNI, tapi negara kehilangan satu prajurit terbaiknya. Datang dalam operasi penyelamatan 18 pekerja PT Freeport Indonesia. Setelah terjebak selama 3 hari, operasi yang dipimpin langsung Majen TNI Luki Avianto menembus medan ekstrim pegunungan Papua di ketinggian lebih dari 2.500 mdpl. Dengan perencanaan terukur, seluruh pekerja berhasil diselamatkan dan dievakuasi dalam kondisi aman. Ini bukan sekedar operasi militer, ini pesan tegas negara hadir dan bergerak. Untuk memahami bagaimana KKB bisa terus bertahan, satu pertanyaan kunci harus dijawab. Dari mana uang dan senjata itu berasal? Jawabannya tidak sederhana. Aliran dana dan persenjataan KKB melibatkan jaringan domestik dan internasional yang kompleks dan berlapis. Sumber dana terbesar yang teridentifikasi berasal dari tambang emas ilegal. Aktivitas ini jadi mesin keuangan utama yang menopang operasional kelompok bersenjata. Selain itu, terdapat penyalahgunaan dana desa, baik itu lewat ancaman langsung terhadap kepala desa maupun dukungan dari oknum pejabat pemerintah. Dana publik yang seharusnya untuk pembangunan justru berubah menjadi bahan bakar konflik. Uang inilah yang kemudian mengalir ke pasar gelap senjata di luar negeri, terutama melalui jalur Filipina dan Papua Nugini. Senjata-senjata ini masuk lewat penyelundupan lintas batas yang sulit diawasi. Ada pula kasus senjata yang dibawa lari oleh oknum TNI atau Polri yang membelot. Meski jumlahnya terbatas, dampaknya sangat signifikan. Tapi sumber senjata yang paling sering muncul justru berasal dari hasil rampasan saat kontak tembak. Dalam beberapa insiden, KKB berhasil merebut senjata aparat. Di Nabire misalnya, KKB mengklaim menguasai 2 pucuk AK-101 yang diperoleh dari 2 personel TNI yang tewas. Ini menunjukkan kalau setiap kontak senjata berisiko memperkuat persenjataan lawan. Puncak kekhawatiran terlihat saat perayaan Hari Kemerdekaan Papua di wilayah Papua Barat. Anggota KKB menampilkan Colt M16A1 buatan Amerika Serikat yang dilengkapi granat M203. Kombinasi ini tergolong sangat jarang dalam konteks Papua dan menjadi sinyal jelas bahwa konflik ini tidak lagi berskala lokal, tapi sudah menyentuh dimensi yang jauh lebih berbahaya. Di balik semua operasi baku tembak dan klaim kemenangan, ada satu kenyataan pahit. Konflik Papua tidak akan selesai hanya dengan senjata. Selama rasa tidak percaya, ketimpangan, dan luka lama masih dibiarkan, kekerasan akan selalu menemukan jalannya sendiri. TNI Polri bisa menekan, mengejar, bahkan melumpuhkan kelompok bersenjata. Tapi perdamaian tidak lahir dari laras senapan. Ia lahir dari keadilan yang benar-benar dirasakan, dari pembangunan yang tidak hanya hadir di laporan, tapi menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat Papua. Harapan ini masih ada, namun waktunya semakin sempit. Setiap peluru yang dilepaskan, setiap korban yang jatuh, baik aparat maupun warga sipil, yang hanya akan mewariskan dendam baru ke generasi berikutnya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang paling serius ingin mengakhiri konflik ini. Karena Papua tidak butuh perang abadi, Papua butuh masa depan.